Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Amelia. Saya adalah mahasiswa jurusan akuntansi semester 3 yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Setatmaja Subang. Dan hal ini saya akan menganalisis laporan keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk periode 2023-2024. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah analisis laporan keuangan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Trisandi Eka Putri, SEMSI. Nah, kemudian materi presentasi yang akan saya sampaikan yaitu adalah analisis perbandingan laporan keuangan, analisis tren, dan analisis persentase per komponen atau common size. Nah, yang pertama itu ada analisis perbandingan laporan keuangan. Nah, itu tuh apa sih? Nah, jadi analisis perbandingan laporan keuangan itu adalah merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan lebih dari satu periode, minimal 2 periode atau lebih. Nah, dari analisis ini dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi seperti kenaikan atau penurunan dari masing-masing komponen analisis. Dari perubahan ini terlihat masing-masing kemajuan atau kegagalan dalam mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara umum, dari hasil analisis ini itu akan terlihat yang pertama adalah angka-angka dalam rupiah, yang kedua angka-angka dalam persentase, yang ketiga adalah kenaikan atau penurunan jumlah rupiah, yang keempat adalah kenaikan atau penurunan baik dalam rupiah maupun persentase. Nah, di sini ada rumusnya. Yang pertama itu ada naik atau turun dalam rupiah itu sama dengan periode tahun 2024 dikurangi dengan periode tahun 2023. Lalu, naik atau turunnya dalam persentase itu sama dengan naik turun dalam jumlah rupiah itu dibagi dengan periode tahun 2023 dikalikan dengan 100. Kemudian ada rasio. Rasio itu adalah periode tahun 2024 dibagi dengan periode tahun 2023. Nah, di sini ada analisis perbandingan laporan keuangan. Di sini ada laporan posisi keuangan atau neraca perbandingan dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 31 Desember 2024 dan 2023. Di sini dalam miliar rupiah kecuali dinyatakan lain. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini ada terjadi kenaikan pada kas dan setara kas sebesar 4.898.000.000 atau sekitar 16,89% dari tahun 2023 yaitu sebesar 29.007.000.000 menjadi 33.905.000.000 pada tahun 2024 dengan rasio yaitu 1,17. Hal ini disebabkan karena adanya kegiatan perusahaan yang dilakukan, terutama dalam kegiatan operasional. Kemudian ada kenaikan pada persediaan. Kenaikan pada persediaan sebesar 99 juta atau sekitar 9,93% dari tahun 2023 sebesar 997 juta menjadi 1.096.000.000 pada tahun 2024 dengan rasio yaitu 1,10 karena hal ini disebabkan karena adanya pembelian sejumlah barang yang diperdagangkan. Kemudian ada kita lihat aset tetap. Berarti aset tetap ini terjadi penurunan pada aset tetap sebesar 189 juta atau sekitar 0,10% dari tahun 2023 yaitu sebesar 180.755.000.000 menjadi 180.566 juta pada tahun 2024 dengan rasio 1,00. Ya, hal ini disebabkan karena adanya penyusutan aset tetap. Kemudian, di sini ada beban yang masih harus dibayar. Nah, terjadi kenaikan pada beban yang masih harus dibayar sebesar 1.113.000.000 sekitar 8,51% dari tahun 2023 sebesar 13.079.000.000 menjadi 14.192.000.000
pada tahun 2024 dengan rasio yaitu 1,09. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan kewajiban perusahaan terhadap beban yang belum dibayarkan pada akhir periode. Kemudian ada penurunan pada liabilitas tidak lancar. Liabilitas tidak lancar lainnya yaitu terjadi penurunan pada liabilitas tidak lancar lainnya sebesar 66 juta atau sekitar 22,76% dari tahun 2023 yaitu sebesar 290 juta menjadi 224 juta dengan rasionya yaitu 0,77. Hal ini disebabkan karena adanya pelunasan sebagian kewajiban jangka panjang perusahaan. Kemudian yang selanjutnya adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain perbandingan, yaitu 31 Desember 2024 dan 2023. Oh iya, maaf sebelumnya di sini ada periode tahun 2003-2024, ada naik turun dari jumlah rupiah, persenan, dan juga rasio. Begitupun seperti yang tadi di atas. Nah, di sini itu ada eh, pendapatan, yaitu terjadi kenaikan pendapatan sebesar 751 juta atau sekitar 0,50% dari tahun 2023 sebesar 149 miliar 216 juta menjadi 149 miliar 967 juta pada tahun 2024 dan rasionya adalah 1,01. Hal ini disebabkan karena meningkatnya volume penjualan. Kemudian, terjadi penurunan pada beban penyusutan dan amortisasi, yaitu sebesar 20 juta atau sekitar 0,06% pada tahun 2023 sebesar 32 miliar 663 juta menjadi 32 miliar 643 juta, kemudian dengan rasionya yaitu 1,00. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan nilai aset tetap yang disusutkan. Kemudian ada beban karyawan. Nah, beban karyawan ini terjadi peningkatan pada beban karyawan sebesar 880 juta atau sekitar 5,53% pada tahun 2023 sebesar 15 miliar 927 juta menjadi 16 miliar 807 juta pada tahun 2024 dengan rasionya 1,06. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan jumlah karyawan. Kemudian ada 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 biaya pendanaan. Nah, biaya pendanaan ini terjadi kenaikan pada biaya pendanaan sebesar 556 juta atau sekitar 11,95% pada tahun 2023, 4 miliar 652 juta menjadi 5 miliar 208 juta pada tahun 2024 dengan rasionya yaitu 1,12. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan beban bunga akibat bertambahnya pinjaman atau kewajiban pendanaan perusahaan. Lalu selanjutnya itu ada pajak kini. Pajak kini berarti terjadi penurunan pada pajak kini sebesar 1 miliar 161 juta atau sekitar 13,20% pada tahun 2023 sebesar 8 miliar 796 juta menjadi 7 miliar 635 juta pada tahun 2024 atau dengan nilai rasionya 0,87.
Hal ini disebabkan karena adanya penurunan laba kena pajak pada tahun berjalan. Nah, kemudian yang kedua itu ada analisis tren. Analisis tren itu merupakan analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu. Nah, dalam analisis tren ini, analisis dapat dilakukan dengan menggunakan analisis horizontal atau dinamis. Kemudian, data yang digunakan adalah data tahunan atau periode yang digunakan biasanya hanya 2 atau 3 periode saja. Hal ini disebabkan karena jika lebih dari 3 periode, akan mengalami kesulitan untuk menganalisisnya lebih cepat. Nah, dengan menggunakan angka indeks, akan dapat diketahui kecenderungan atau tren arah dari posisi keuangan, apakah meningkat, menurun, atau tetap. Nah, data keuangan yang akan digunakan untuk mengadakan analisis tren dengan persentase adalah data yang awal. Nah, ini rumusnya adalah angka indeks sama dengan tahun pembanding dibagi dengan tahun dasar dikali 100%. Nah, selanjutnya kita akan masuki ke analisis tren. Analisis tren di sini ada masih sama PT Telekomunikasi Indonesia TBK, laporan posisi keuangan atau neraca perbandingan 31 Desember 2024 dan 2025 dalam miliaran rupiah kecuali dinyatakan lain pada pada tahun 2023 dan juga tahun 2024, kemudian ada tren persen tahun 2024. Nah, di sini kita akan masuk ke kas. Kas atau kas atau aset. Yang pertama itu ada uang kas dan setara kas yang ada pada akhir tahun 2024 sebesar 116,89% dari uang kas dan setara kas yang ada pada tahun 2023. Kemudian ada uang kas dan setara kas akhir tahun 2024 itu naik sebesar 16,89% jika dibandingkan dengan uang kas akhir tahun 2023. Kemudian, uang kas dan setara kas akhir tahun 2024 berjumlah 16,89% lebih besar dari uang kas dan setara kas akhir tahun 2023. Selanjutnya ada persediaan. Nah, di sini persediaan yang ada pada akhir tahun 2024 sebesar 109,93% dari persediaan pada tahun 2023. Persediaan akhir tahun 2024 itu naik sebesar 9,93% jika dibandingkan dengan persediaan akhir tahun 2023. Nah, persediaan akhir tahun 2024 itu lebih besar dari persediaan akhir tahun 2023. Kemudian selanjutnya itu ada aset tetap. Aset tetap itu adalah aset tetap yang ada pada akhir tahun 2024 sebesar 99,90% dari aset tetap yang ada pada tahun 2023. Kemudian aset tetap itu aset tetap terakhir tahun 2024 sebesar 0,10% jika dibandingkan dengan aset tetap akhir tahun 2023. Kemudian aset tetap akhir tahun 2024 itu berjumlah 0,10% lebih kecil dari aset tetap akhir tahun 2023. Kemudian kita selanjutnya akan memasuki ke beban. Nah, beban yang masih harus dibayar pada akhir tahun 2024 sebesar 108,51% dari beban yang masih harus dibayar yang ada pada tahun 2023.
Yang keduanya adalah beban yang masih harus dibayar akhir tahun 2024 itu naik sebesar 8,51% jika dibandingkan dengan beban yang masih harus dibayar pada akhir tahun 2023. Selanjutnya ada beban yang masih harus dibayar akhir tahun 2024 itu berjumlah 8,51% lebih besar dibandingkan dengan beban yang harus dibayar akhir tahun 2023. Selanjutnya itu ada liabilitas kontrak. Nah, liabilitas kontrak ini yang ada pada akhir tahun 2024 itu sebesar 95,87% dari liabilitas kontrak yang ada pada tahun 2023. Liabilitas kontrak pada liabilitas kontrak akhir tahun 2024 itu turun sebesar 4,13% jika dibandingkan dengan liabilitas kontrak akhir tahun 2023. Nah, liabilitas kontrak akhir tahun 2024 ini berjumlah 4,13% lebih kecil dibandingkan dengan liabilitas kontrak akhir tahun 2023. Selanjutnya ini ada laporan laba rugi analisis trennya. Yang pertama itu ada pendapatan. Pendapatan yang ada pada akhir tahun 2024 itu sebesar 100,50% dari pendapatan yang ada pada tahun 2023. Kemudian, pendapatan akhir tahun 2024 itu turun sebesar 0,01% jika dibandingkan dengan pendapatan akhir tahun 2023. Nah, pendapatan akhir tahun 2024 itu berjumlah 0,01% lebih kecil dari pendapatan akhir tahun 2023. Selanjutnya itu ada beban penyusutan dan amortisasi. Beban penyusutan dan amortisasi yang ada pada akhir tahun 2024 sebesar 99,94% dari beban penyusutan dan amortisasi yang ada pada tahun 2023. Kemudian, beban penyusutan dan amortisasi akhir tahun 2024 itu naik sebesar 9,93% jika dibandingkan dengan beban penyusutan dan amortisasi akhir tahun 2023. Nah, beban penyusutan dan amortisasi akhir tahun 2024 itu berjumlah 9,93% lebih besar dari beban penyusutan dan amortisasi tahun 2023. Selanjutnya ada beban karyawan. Di sini beban karyawan yang ada pada akhir tahun 2024 itu sebesar 105,53% dari beban karyawan yang ada pada tahun 2023. Kemudian, beban karyawan akhir tahun 2024 itu naik sebesar 5,53% jika dibandingkan dengan beban karyawan akhir tahun 2023. Kemudian pada beban karyawan akhir tahun 2024 berjumlah 5,53% lebih besar dari beban karyawan akhir tahun 2023 yaitu sebesar 15 miliar 927 juta. Kemudian ada biaya pendanaan. Biaya pendanaan itu yang ada pada akhir tahun 2024 sebesar 111,95% dari biaya pendanaan yang ada pada tahun 2023 sebesar 4 miliar 652 juta. Kemudian biaya pendanaan akhir tahun 2024 itu naik sebesar 11,95% jika dibandingkan dengan biaya pendanaan akhir tahun 2023.
Kemudian ada biaya pendanaan akhir tahun 2024 itu berjumlah 11,95% lebih besar dari biaya pendanaan akhir tahun 2023. Selanjutnya itu ada pajak masa kini. Pajak kini. Pajak kini yang ada di akhir tahun 2024 itu sebesar 86,80% dari pajak kini yang ada pada tahun 2023. Nah, pajak kini akhir tahun 2024 itu mengalami turunan, mengalami ngeturun sebesar 13,20% jika dibandingkan dengan pajak kini akhir tahun 2023. Nah, pajak kini akhir tahun 2024 ini berjumlah 13,20% lebih kecil dari pajak kini akhir tahun 2023. Terakhir, itu adalah analisis persentase per komponen atau common size, yaitu merupakan teknik analisis laporan keuangan dengan menganalisis komponen-komponen yang ada dalam laporan keuangan, baik yang ada di neraca maupun laporan laba rugi. Nah, sebagai contoh, itu perbandingan antara aktiva dengan persediaan atau penjualan dengan komposisi biasa. Maaf, dengan komposisi biaya, hasil analisis dibuatkan dalam bentuk persentase. Tujuan analisis persentase per komponen adalah untuk mengetahui yang pertama, persentase investasi terhadap masing-masing aktiva atau terhadap pasifa. Yang kedua adalah struktur pemodalan. Yang ketiga adalah komposisi biaya terhadap penjualan. Yang selanjutnya itu adalah analisis ini dilakukan dengan membandingkan setiap perubahan dalam pos-pos total aktiva atau total pasifa atau total penjualan. Nah, di sini ada rumus dari common size, yaitu ada 3. Antara komponen piutang dengan total aktiva, rumusnya adalah piutang dibagi total aktiva dikali 100%. Kemudian yang kedua adalah antara komponen utang jangka pendek dengan total pasifa, yaitu rumusnya utang jangka pendek dibagi dengan total pasifa dikali 100%. Yang ketiga itu ada antara komponen modal dengan total pasifa, yaitu rumusnya modal dibagi dengan total pasifa dikali 100%. Nah, selanjutnya adalah analisis common size. Analisis common size ini di sini ada periode tahun 2023 dan tahun 2024, kemudian ada analisis common size-nya tahun 2023 tahun 2024. Nah, pada tahun 2023, kas dan setara kas pada tahun 2023 berjumlah 10,11% dari total aktiva. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 aktiva itu diinvestasikan ke kas dan setara kas atau setara dengan Rp10. Kemudian persediaan 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 pada tahun 2023 berjumlah 0,35% dari total aktiva. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 aktiva diinvestasikan ke persediaan atau setara dengan 0,04 rupiah. Kemudian ada aset tetap, ya ini aset tetap. Aset tetap pada tahun 2023 itu berjumlah 62,97 dari total aktiva. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 aktiva diinvestasikan ke aset tetap atau setara dengan 62 rupiah, 0,62 rupiah. Kemudian ada liabilitas pajak tangguhan. Liabilitas pajak tangguhan di sini. Liabilitas pajak tangguhan itu pada tahun 2023 berjumlah 0,64% dari total pasifa. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 pasifa itu dibiayai dengan liabilitas pajak tangguhan sebesar 0,006 rupiah, maka 0,006 rupiah merupakan liabilitas pajak tangguhan. Selanjutnya adalah liabilitas sewa pada tahun 2023.
berjumlah 11,38% dari total pasifa. Dengan kata lain, bahwa setiap satu rupiah pasifa dibiayai dengan liabilitas sewa sebesar 0,11, maka 0,11 rupiah merupakan liabilitas sewa. Kemudian pada tahun 2024 itu ada kas dan setara kas pada tahun 2024 berjumlah 11,31% dari total aktiva. Dengan kata lain, bahwa setiap satu rupiah aktiva diinvestasikan ke kas dan setara kas atau setara dengan 0,11 rupiah. Kemudian selanjutnya adalah persediaan pada tahun 2024 itu berjumlah 0,37% dari total aktiva. Dengan kata lain, bahwa setiap satu rupiah aktiva diinvestasikan ke persediaan atau setara dengan 0,004 rupiah. Kemudian ada aset tetap. Aset tetap ini pada tahun 2024 berjumlah 60,25% dari total aktiva. Dengan kata lain, bahwa setiap satu rupiah aktiva diinvestasikan ke aset tetap atau setara dengan 0,60 rupiah. Kemudian ada liabilitas pajak tangguhan pada tahun 2024 itu berjumlah 0,72% dari total pasifa. Dengan kata lain, bahwa setiap satu rupiah pasifa dibiayai dengan liabilitas pajak tangguhan sebesar 0,007 rupiah. Maka 0,07 rupiah merupakan liabilitas pajak tangguhan. Kemudian ada liabilitas sewa. Liabilitas sewa itu pada tahun 2024 berjumlah 13,46% dari total pasifa. Dengan kata lain, bahwa setiap satu rupiah pasifa dibiayai dengan liabilitas sewa sebesar 0,13 rupiah, maka 0,13 rupiah merupakan liabilitas sewa. Selanjutnya adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain perbandingan. Nah, pada tahun 2023 itu ada beban operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi berjumlah 89,49% dari total pendapatan. Dengan kata lain, bahwa setiap satu rupiah pendapatan terkandung 0,90 rupiah beban operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi. Kemudian selanjutnya itu ada beban karyawan. Beban karyawan beban karyawan pada tahun 2023 berjumlah 35,88% dari total pendapatan. Dengan kata lain, bahwa setiap satu rupiah pendapatan terkandung 0,36 rupiah beban karyawan. Selanjutnya ada beban umum. Beban umum dan administrasi pada tahun 2023 berjumlah 13,74% dari total pendapatan. Dengan kata lain, bahwa setiap satu rupiah pendapatan itu terkandung 0,14 rupiah beban umum dan administrasi. Kemudian ada beban pemasaran. Beban pemasaran pada tahun 2023 itu berjumlah 7,95% dari total pendapatan. Dengan kata lain, bahwa setiap satu rupiah pendapatan itu terkandung 0,08 rupiah beban pemasaran. Selanjutnya ada laba usaha. Laba usaha pada tahun 2023 itu berjumlah 136,19% dari total pendapatan. Dengan kata lain, bahwa setiap satu rupiah pendapatan terkandung 1,36 laba usaha. Selanjutnya pada tahun 2024, yang pertama ini ada beban operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi. Pada tahun 2024 berjumlah 95,84% dari total pendapatan. Dengan kata lain, bahwa setiap 1% pendapatan terkandung 0,91 beban 0,91 rupiah beban operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi tahun 2024.
Kemudian ada beban karyawan. Beban karyawan pada tahun 2024 itu berjumlah 39,09% dari total pendapatan. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 pendapatan terkandung Rp0,40 beban karyawan. Selanjutnya ada beban umum dan administrasi. Pada tahun 2024 berjumlah 14,48% dari total pendapatan. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 pendapatan terkandung Rp0,14 beban umum dan administrasi. Kemudian ada beban pemasaran yaitu pada tahun 2024 pada tahun 2024 itu berjumlah 7,95% dari total pendapatan. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 pendapatan terkandung 0,08 rupiah beban pemasaran. Kemudian ada laba usaha pada tahun 2024 itu berjumlah 148,83% dari total pendapatan. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 pendapatan terkandung 1,49 rupiah laba usaha. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan dari menganalisis PT Telekomunikasi Indonesia (TBK) ini adalah peningkatan likuiditas atau kas naik signifikan, kemudian struktur aset yang semakin efisien, terus juga ada perubahan komposisi aset menunjukkan fokus pada pengelolaan kas dan piutang yang lebih optimal, dan juga ada perusahaan berada dalam kondisi stabil dan sehat secara keuangan dengan arah pertumbuhan yang positif di tahun berikutnya. Cukup sekian analisis laporan keuangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.